Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Baik, kami dari kelompok satu dari kelas Educational Statistik 3 Universitas Tidar ingin menjelaskan terkait jenis statistika, jenis statistik, kemudian pengertian dan juga kegunaan dari sebuah data. Dan untuk anggota kelompok kami ada Muhammad Yahya, kemudian Rizka Amalia Laduni, dan Agung Dwi Laksono. Oke, yang pertama kita akan memulai pembahasan kali ini dengan jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika sendiri dibagi berdasarkan 4 kategori. Yang pertama berdasarkan orientasi pembahasan, lalu berdasarkan fase dan tujuan analisis, lalu ada berdasarkan asumsi distribusi populasi data, dan berdasarkan jumlah variabel terikat. Untuk yang pertama, kita akan ke kategori yang berdasarkan orientasi pembahasan. Ada dua jenis, yang pertama statistika matematika dan yang kedua statistika terapan. Untuk statistika matematika sendiri merupakan satu di antara jenis statistika yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap model, rumus-rumus statistika secara matematika teoritis, penurunan konsep, misalnya uji normalitas, analisis regresi, galat, dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua ada statistika terapan, merupakan satu di antara jenis statistika yang lebih mengedepankan pada suatu pemahaman konsep, teknik statistika, serta penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Statistika terapan yang biasa dilakukan oleh peneliti, baik untuk dunia pendidikan maupun non-pendidikan, biasanya menggunakan alat bantu yang bernama SPSS. Dan selanjutnya, nah untuk kategori yang kedua yaitu berdasarkan fase dan tujuan analisis. Yang pertama ada statistika deskriptif, merupakan satu di antara bentuk statistika yang berhubungan dengan pengumpulan pengolahan, analisis, dan penyajian data tanpa adanya suatu kesimpulan secara umum. Jenis statistika ini umumnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, modus, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk statistika deskriptif sendiri ini kita tidak diharuskan membuat kesimpulan dari hasil data yang telah kita olah. Berbeda dengan statistika inferensial, merupakan satu di antara bentuk dari statistika yang prosesnya memungkinkan diambilnya kesimpulan secara umum terhadap data yang diolah. Statistika inferensi berusaha untuk membuat berbagai inferensi terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan, peramalan, dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan statistika deskriptif, kalau statistika inferensial ini kita sangat harus membuat kesimpulan dari data yang diolah sebagai bisa dalam bentuk perkiraan, peramalan, dan pengambilan keputusan. Nah, kita pergi ke kategori yang ketiga, yaitu berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Yang pertama ada statistika parametrik, merupakan suatu jenis statistika yang dilakukan berdasarkan model distribusi normal. Sedangkan untuk statistika non-parametrik, merupakan statistika yang dilakukan dengan metode distribusi bebas tidak berdasarkan pada suatu model distribusi normal. Selanjutnya, nah, untuk yang kategori berdasarkan jumlah variabel terikat, ini ada tiga. Yang pertama, statistika univariat, merupakan analisis yang dilakukan pada satu variabel atau lebih lebih dari satu variabel, tapi tidak saling terikat. Jadi, setiap variabel dianalisis sendiri-sendiri. Nah, untuk yang statistika bivariat, ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan melihat nilai korelasi antara variabel tersebut. Sedangkan untuk yang statistika multivariat merupakan suatu bentuk statistika yang mempunyai lebih dari satu variabel terikat. Kemudian kita lanjut untuk pengertian dari sebuah data. Menurut Webster New Dictionary, mendefinisikan pengertian data adalah sebagai things known or assumed, yaitu menurut Zulkifli AM. Data merupakan keterangan
bukti, atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih mentah atau original yang belum diolah. Data juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan ataupun persoalan. Baik, untuk selanjutnya, apa saja sih kegunaan dari sebuah data itu? Yang pertama, data itu digunakan kegunaannya yaitu sebagai dasar suatu perencanaan bertujuan agar perencanaan sesuai dengan kemampuan supaya dapat dihindari perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua sebagai dasar evaluasi. Dari hasil kerja akhir yang diperoleh, evaluasi bisa dilaksanakan dengan menanyakan apakah target bisa dicapai. Kemudian yang ketiga sebagai alat pengendalian bertujuan agar bisa diketahui dengan segera kesalahan yang terjadi, agar dapat dilaksanakan perbaikan ataupun koreksi. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri data yang baik itu? Yang pertama itu merupakan data harus bersifat objektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, data itu tidak boleh dimanipulasi, harus sesuai dengan yang ada. Kemudian yang kedua, data harus bersifat representatif atau bisa mewakili. Kemudian yang ketiga, data harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Kemudian data itu harus juga up to date. Kemudian yang terakhir, data itu juga harus relevan. Itulah ciri-ciri data yang baik. Baik, untuk selanjutnya, data ini juga dibagi berdasarkan sifatnya. Apa saja? Yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Apa sih itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka. Sedangkan untuk kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, bisa dihitung dan juga bisa diukur. Kemudian data dibagi menjadi berdasarkan sumbernya juga. Terdapat dua yaitu data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, misalnya dari hasil wawancara, data observasi, maupun angket. Sumber data primer adalah responden atau objek penelitiannya itu langsung dan biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengumpulan datanya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari orang atau tempat lain. Sumber data yang diambil biasanya berupa data dari penelitian sebelumnya, seperti dokumentasi, laporan-laporan, absensi, jurnal, dan lain sebagainya. Dan data ini membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dalam pengumpulan datanya. Oke, terdapat 4 skala pengukuran data. Yang pertama yaitu data nominal, data ordinal, dan data interval dan data rasio. Yang pertama data nominal. Data nominal sendiri adalah data yang digunakan untuk kategorisasi atau memberikan nama saja untuk membedakannya. Seperti contoh, jenis kelamin. Pada penelitian biasanya pria diberi skor 1 dan wanita diberi skor 2. Untuk ciri-ciri data nominal itu tidak memiliki tingkatan A dan tidak memiliki operasi matematika. Selanjutnya yaitu data ordinal. Apa sih itu data ordinal? Data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjuk tingkatannya. Contohnya yang biasa kita gunakan untuk penelitian-penelitian eh, yang kita sering digunakan yaitu yang pertama sangat setuju skornya 4, setuju skornya 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju skornya 1. Untuk ciri-ciri data ordinal yaitu yang pertama memiliki tingkatan, yang kedua jarak interval antara tingkat satu dengan yang lain belum jelas, dan yang terakhir tidak dapat dilakukan operasi matematika. Untuk selanjutnya yaitu data internal, interval. Eh, Data interval yaitu data yang digunakan untuk membedakan
menunjukkan tingkatan mempunyai interval yang sudah pasti, tapi belum mutlak, nilai nol yang mutlak. Contohnya, eh, jam 00.00, jam 04.00, atau dalam waktu dalam jam. Untuk ciri-ciri data interval menunjukkan tingkatan dengan selisih antar tingkatan yang sudah jelas. Yang kedua yaitu dapat dilakukan operasi matematika. Dan yang terakhir, untuk data interval yaitu tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Untuk yang terakhir, data rasio. Apa sih itu data rasio? Data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai interval yang sudah pasti, dan memiliki nilai nol yang mutlak. Contoh dari data rasio yaitu, contohnya yaitu berat badan. Berat badan 60 kilo sama dengan 2 kali berat badan 30 kilo. Nilai dapat dibedakan adalah tingkatan, ada jarak, atau sudah ada kelipatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.